Apa manfaatnya maulid? Maulid nggak ngegosipin orang, nggak ngomongin orang, nggak memprovokasi orang, nggak ngomong yang buruk, nggak berucap yang buruk. Itu udah manfaat yang paling gede. Apalagi dalam maulid kita muji Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad, kita doa, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang ngundang kita untuk hadir majelis yang semacam gini. Beliau yang nyemangatin kita untuk sholawat, yang nyemangatin kita untuk hadir majelis. Sampai disebutkan tadi pahalanya lebih baik dari sholat 1000 rakaat, dari jenguk 1000 orang sakit, menghadiri 1000 jenazah. Terus juga dikatakan bahwasanya nih, kehadiran kita di majelis yang semacam ini tuh anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari ada orang hadir majelis. Nabi lagi ngumpul hadir majelis, tahu-tahu di depan pintu sana ada 3 orang berdiri kasak kusuk di luar. Yang satu akhirnya masuk cari tempat, ada ruang di depan, tanpa ngelangkahin orang, tanpa nginjek-nginjek orang, tanpa ngeganggu orang, ada ruang di depan, dia masuk, ada celah. Yang satu lagi malu, padahal ada tempat di depan, tapi malu, duduk di belakang, dengerin di belakang. Yang satu lagi pergi, jalan, gak mau hadir sama sekali. Udah selesai majelis, Nabi bilang sama sahabat, tahu gak tuh 3 orang yang tadi itu? Amal awal awa ilallah fa'awahullah. Dia merujuk kepada Allah, maka ditampung, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disambut oleh Allah taala, didekatkan oleh Allah. Adapun orang yang kedua, istahya minallah fastahyallahu minhu. Malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepada dia. Dan orang yang Allah malu kepadanya, Allah enggak bakal mengazab orang tersebut. Adapun orang yang ketiga adalah a'rada 'anillah fa'aradallahu anhu. Dia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling dari dia. Gak mau, ogah, anti, amit-amit. Bukan lu yang gak mau maulid, Nabi yang gak mau ente. Jangan-jangan Allah yang gak mau dia. Waliyadzubillah min dzalik. Ya Allah, Allah enggan. Sehingga dia khazaluh anil hudur. Allah Ta'ala hambat dia untuk hadir di majelis maulid, majelis zikir. Dengan alasan, dengan kotoran yang meracuni otak dan pikiran dia. Alhamdulillah di antara sekian orang, Allah Ta'ala giring kita hingga kita sampai ke tempat ini. Kita bisa hadir, kita bisa dengar manfaat ilmu. Masya Allah, berapa banyak ilmu yang tadi dikumandangkan di telinga kita. Mudah-mudahan gak ada yang luput. Kita amalkan. Tahu gak? Ada ilmu yang kedengeran, ada ilmu yang gak kedengeran. Ilmu yang kedengeran, nah itu yang tadi itu yang kita dengarkan. Ilmu yang gak kedengeran adalah ajakan untuk kita lazimkan majelis kayak begini. Ajakan untuk kita ayo sholat jamaah bareng-bareng. Ini kadang orang hadir majelis, hadir maulid, hadir pengajian. Maulidnya di masjid, tapi dia gak sholat di masjid. Maulid di masjid, di waktu sholat, tapi dia gak sholat di masjid. Ya sholat lah, hadir di masjid lah. Kadang orang bikin maulid majelis sampai malam, subuhnya bablas. Bagaimana ceritanya itu? Itu bertentangan dengan ajaran maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sholat 5 waktu merupakan adalah keharusan, kewajiban. Bilang habis saya capek jadi panitia maulid sampai subuhnya telat. Nah, ini keliru. Yang kayak begini besok-besok jangan jadi panitia. Harusnya maulid nyemangatin orang untuk makin perhatian dengan sholat jamaah. Nah itu ajakan untuk kita sholat berjamaah, terutama jamaah isya dan jamaah subuh yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.